Manajer korup ini memecat karyawan terbaiknya. Dia tidak tahu, anak baru yang sedang mengepel di sebelahnya, adalah pemilik seluruh restorannya. Sebelum kita bongkar semua rahasianya, jangan lupa like, subscribe, dan komen, hadir, buat absen. Jadi, seperti yang Anda lihat di proyeksi EBITDA kuartal keempat, pertumbuhan kita di pasar sekunder. Davin Angkasa berhenti berbicara. Seluruh dewan investor di ruangan itu ikut berhenti bernapas bersamanya. Mereka berada di lantai 50, di dalam sebuah kotak kaca yang menghadap Jakarta, di mana udara pun terasa mahal. Davin, di usianya yang baru 29 tahun, adalah anomali di ruangan itu. Dia terlalu muda, terlalu bugar, dan terlalu tenang untuk seseorang yang mengendalikan jaringan franchise burger cepat saji bernilai triliunan, Bara Burger. Gangguan itu datang dari asistennya, Linda. Linda adalah wanita yang efisien, yang tidak akan pernah menyela presentasi sepenting ini kecuali gedung itu terbakar atau pasar saham runtuh. Dia tidak menyela. Dia hanya berjalan cepat ke sisi Davin, meletakkan tablet di depan podiumnya, dan menekan tombol play. Suara Davin yang tenang di presentasi tergantikan oleh suara bising yang kacau di layar tablet. Gila ya lo. Sebuah suara melengking. Video itu bergoyang-goyang, direkam dengan ponsel. Latar tempatnya sangat Davin kenali. Lantai keramik hitam merah dan konter kayu pinus khas Bara Burger. Saya kan minta double CC tanpa acar. Ini apa? Seorang pelanggan wanita berteriak sambil mengacungkan burger yang sudah terbuka. Kamera kemudian beralih ke pelayan di kasir. Seorang pemuda kurus yang tampak lelah, yang seragamnya, seharusnya merah menyala, sudah kusam. Pemuda itu memutar bola matanya. Ya udah, tinggal dibuang aja acarnya, Bu. Susah amat. Kamu melawan saya? Saya ini pelanggan. Panggil manajer kamu. Kamera beralih lagi, menyorot ke sudut restoran. Di meja khusus staf, duduk seorang pria yang lebih tua, mengenakan kemeja polo hitam, seragam supervisor. Davin langsung mengenali wajahnya dari foto database karyawan, Deka. Supervisor cabang Kemang. Deka tidak beranjak. Dia hanya melirik sekilas, lalu kembali fokus pada layar ponsel di tangannya, sibuk bermain game slot online. Video itu berlanjut dengan makian pelanggan, sikap cuek Deka, dan ditutup dengan voice-over si perekam. Review jujur Bara Burger cabang Kemang, pelayanan kayak di neraka. Supervisornya asyik main judi. Nggak lagi gila gue kesini. Viral kan? Video berhenti. Judul di bawahnya, pelayanan terkasar di Jakarta. 3 juta views. Keheningan di ruang rapat terasa memekakkan. Davin Angkasa tidak marah. Amarah adalah emosi yang boros. Dia merasakan sesuatu yang lebih dalam, rasa malu yang dingin. Bara adalah nama kakeknya. Kakeknya memulai ini dari satu gerobak kaki lima, dengan filosofi sederhana, kasih orang makanan enak, layani seperti keluarga. Davin telah mengubah gerobak itu menjadi kerajaan. Dan sekarang, salah satu, keluarga-nya baru saja mempermalukannya di depan 3 juta orang. Dia menatap para investor. Bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf. Sepertinya kita perlu menjadwal ulang. Tak ada yang membantah. Setelah ruangan kosong, Davin menatap Linda. Batalkan semua jadwal saya. 2 minggu ke depan. Linda mengangguk, sudah siap mencatat. Baik, Pak. Rapat dengan tim marketing? Batalkan. Kunjungan ke cabang baru di Bali? Batalkan. Lalu, Bapak mau kemana? Davin mengambil tablet itu, memperbesar wajah Deka yang cuek dan seragam staf yang kusam. Saya mau melamar kerja, kata Davin. 2 hari kemudian, Davin Angkasa menghilang. Sebagai gantinya, lahirlah Dava. Transformasinya cukup drastis. Linda, yang ternyata punya bakat terpendam sebagai penata rias efek khusus, adalah arsiteknya. Rambut Davin yang biasanya disisir rapi ke belakang dengan pomade mahal, kini dipotong model undercut tanggung yang agak norak dan dibiarkan acak-acakan. Kemeja linennya diganti dengan kaos oblong lusuh yang dibeli Linda di Pasar Senen. Kacamata blue light mewahnya ditukar dengan kacamata berbingkai tebal dengan lensa non-minus, membuatnya tampak bingung dan sedikit culun.
Dia bahkan berlatih untuk sedikit membungkukkan bahunya, postur seseorang yang sudah lama menyerah. CV palsunya sempurna. Dava, 22 tahun, lulusan SMK Tata Boga yang tidak selesai, pengalaman kerja setahun di warung pecel lele, tutup karena pandemi. Kamu yakin, Pap? Tanya Linda untuk terakhir kalinya, saat mereka duduk di dalam mobil SUV mewah Davin, diparkir 2 blok dari bara burger Kemang. Dava, koreksi Davin, suaranya sengaja dibuat sedikit lebih berat dan malas. Panggil saya Dava. Oke, Dava. Ini gila. Kenapa nggak kirim auditor aja? Auditor hanya melihat apa yang ingin ditunjukkan Deka, kata Davin, matanya menatap tajam ke pintu masuk restoran. Aku harus melihat apa yang mereka sembunyikan. Davin keluar dari mobil. Dia menarik napas dalam-dalam, merasakan udara panas Jakarta yang lembab menerpa wajahnya. Dia berjalan kaki 2 blok, dan saat dia mendorong pintu kaca bara burger Kemang, dia bukan lagi CEO. Dia adalah Dava, pengangguran yang butuh kerja. Restoran itu kotor. Itu kesan pertamanya. Lantainya lengket. Meja yang kosong masih ada sisa saus. Dia mendekati kasir. Misi, Mbak. Mau nanya, ada loker? Pelayan di kasir, bukan yang ada di video, tampak lelah. Loker? Enggak tahu, Mas. Tanya aja tuh, sama bosnya. Dia menunjuk keluar. Dava, Davin, berbalik. Di area merokok di luar, Deka sedang duduk. Persis seperti di video. Kemeja polonya kusut, dan dia sedang asyik menggesek-gesek layar ponselnya sambil merokok. Permisi, Kak Deka? Deka mendongak, matanya yang merah menatap Dava dari atas ke bawah. Apa? Saya Dava. Lihat info di internet katanya ada lowongan bagian dapur. Deka mengembuskan asap rokok ke samping. Internet mana? Kita nggak pasang. Oh, mungkin teman saya salah info, Kak. Tapi lagi butuh banget kerjaan. Apa aja boleh. Deka menatapnya lagi. Mungkin dia melihat postur Dava yang bungkuk, atau kaosnya yang lusuh. Dava tampak seperti orang yang tidak akan banyak bertanya dan mau dibayar murah. Persis tipe karyawan yang Deka sukai. Bisa angkat berat? Bisa, Kak. Nggak cengeng? Disuruh-suruh mau? Siap, Kak. Bisa mulai kapan? Sekarang juga bisa. Deka tertawa kecil, mematikan rokoknya di pot tanaman di sebelahnya. Besok. Jam 8 pagi. Bawa fotokopi KTP. Telat sedetik, nggak usah dateng. Deka masuk kembali ke dalam, meninggalkan Dava di luar. Wawancara itu berlangsung kurang dari 3 menit. Davin, yang biasa mewawancarai direktur dengan pertanyaan jebakan tentang strategi pasar, baru saja diterima kerja oleh seorang supervisor yang bahkan tidak menanyakan nama lengkapnya. Dia berbalik dan berjalan menjauh dari restoran. Senyum tipis tersungging di bibirnya. Ini akan jauh lebih buruk, dan jauh lebih mudah, dari yang dia bayangkan. Jam 8 pagi berikutnya, Dava sudah berdiri di depan pintu staf. Dia sengaja datang jam 7.50. Deka baru muncul jam 8.15, dengan wajah bantal dan bau rokok. Oh, lu. Si anak baru, kata Deka tanpa antusias. Ruang ganti di belakang. Seragam ambil di loker paling pojok, nggak ada kuncinya. Habis itu temui Kuncoro di Frier. Dava mengangguk. Ruang ganti adalah lemari sempit yang berbau asam keringat. Seragam yang dia temukan, kemeja merah dan celemek hitam, terasa kaku dan berbau apek, seperti belum kering sempurna. Dia memakainya. Logo, bara burger, di dadanya terasa mencemooh. Dia melangkah masuk ke dapur. Jika area pelanggan sudah kotor, dapur adalah zona bencana. Ini adalah kekacauan yang terorganisir, atau lebih tepatnya, kekacauan yang sudah pasrah. Lantainya adalah mosaik licin dari minyak, air, dan potongan kentang beku. Di stasiun perakitan burger, selada bertebaran di luar wadahnya. Saus tomat kering menodai meja stainless steel. Di stasiun Frier, penggorengan, berdiri seorang pria besar berkumis tebal. Wajahnya masam. Ini pasti Kuncoro. Bang Kuncoro? Saya Dava, anak baru, kata Dava. Kuncoro menoleh. Dia mengukur Dava. Oh,
Jadi lu tumbalnya. Tumbal? Nggak usah banyak tanya. Lihat tuh, Kuncoro menunjuk ke sudut dapur dengan dagunya. Di sana, di bawah wastafel cuci piring, ada ember besar yang sudah meluap. Itu grease trap, saringan minyak. Mampet. Beresin. Davin membeku. Sebagai pemilik, dia tahu sopnya. Grease trap harus dibersih sedot oleh vendor profesional setiap 2 minggu. Dari baunya saja, Dava tahu benda itu tidak pernah disentuh setidaknya 6 bulan. Disuruh bersihin sekarang, Bang? Kenapa? Mau nego? Kerjain aja, bentak Kuncoro. Selama 1 jam berikutnya, Dava, pemilik bara burger, berlutut di lantai dapur yang kotor, menyendoki gumpalan minyak beku yang menjijikkan dan berbau busuk. Dia harus menahan muntah berkali-kali. Dari posisinya yang rendah, dia bisa melihat semuanya. Dia melihat Deka yang baru keluar dari ruang kantornya jam 9. Dia tidak memeriksa kebersihan. Dia tidak memeriksa stok. Dia langsung ke kasir, membuka laci kas, mengambil beberapa lembar uang ratusan ribu, dan memasukkannya ke sakunya. Buat beli bensin, katanya keras-keras ke kasir, yang hanya mengangguk takut. Dia melihat Kuncoro di stasiun Frier, menggunakan minyak yang seharusnya sudah diganti 3 hari lalu. Warnanya sudah coklat pekat. Dia melihat standar diabaikan total. SOP, standar operasional prosedur, yang Davin tulis sendiri, yang diajarkan di setiap pelatihan, tidak ada artinya di sini. Mereka tidak bekerja di bara burger, mereka bekerja di kapal bajak laut yang dikomandu Kapten Deka. Setelah selesai dengan grease trap, seragam Dava sudah ternoda minyak dan baunya lebih buruk dari sebelumnya. Udah, Bang, lapor Dava pada Kuncoro. Kuncoro terkejut Dava benar-benar melakukannya. Ya udah. Sekarang lu bagian ngelap. Ambil lap, kelilingin area makan. Kalau ada yang kosong, bersihin. Dava mengambil lap dan ember. Setidaknya, dia bisa keluar dari dapur neraka ini. Saat itulah, di tengah kekacauan area makan siang, dia melihatnya untuk pertama kali. Dia ada di kasir. Namanya Chika, terbaca dari name tag di seragamnya yang, tidak seperti yang lain, bersih dan disetrika rapi. Antrean sedang panjang. Jam makan siang adalah neraka kecil bagi kru restoran cepat saji. Dava sibuk mengelap meja yang ditinggalkan pelanggan, berusaha mengabaikan betapa lengketnya sisa saus di permukaan meja. Lalu terjadi sebuah insiden. Seorang pelanggan, ibu-ibu muda yang tampak kebingungan dengan banyak kupon di tangannya, memperlambat antrean. Mbak, ini kuponnya bisa digabung sama promo diskon aplikasi, enggak? Chika tersenyum. Senyum itu, pikir Dava, tampak tulus, tidak dibuat-buat. Selamat siang, Ibu. Mohon maaf, untuk kuponnya tidak bisa digabung, Bu. Tapi kalau Ibu pakai promo aplikasi yang ini, jatuhnya lebih hemat loh. Chika dengan sabar menjelaskan, membandingkan 2 promo, mencoba mencari deal terbaik untuk pelanggan. Dari ruang kantornya, Deka keluar. Pintu kantornya dibanting. Chika, ngapain sih? Deka membentak, suaranya terdengar sampai ke ujung restoran. Dava berhenti mengelak. Semua pelanggan di antrean menoleh. Satu pelanggan dilayanin 5 menit sendiri. Nggak lihat antrean di belakangnya? Ibu. Deka beralih ke pelanggan. Mau pesan apa? Kalau masih bingung, minggir dulu. Kasihan yang lain. Ibu muda itu wajahnya memerah karena malu. Saya kan cuma nanya baik-baik, Mas. Saya juga ngasih tahu baik-baik, Bu. Minggir. Ibu itu, karena terhina, langsung membanting kuponnya ke meja. Enggak jadi. Restoran kok pelayannya kayak preman. Dia pergi begitu saja. Antrean menjadi hening. Chika menunduk, tangannya gemetar. Maaf, Kak Deka, bisik Chika. Maaf, maaf. Cepetan, hardik Deka, sebelum kembali masuk ke ruangannya yang nyaman. Dava memperhatikan Chika. Dia melihat gadis itu menarik napas dalam-dalam, memejamkan mata sedetik, lalu mengangkat kepalanya lagi. Saat pelanggan berikutnya maju, senyum itu kembali, meski sedikit goyah. Selamat datang di Bara Burger. Mau pesan apa, Kak? Dava merasakan sesuatu yang aneh di dadanya. Di tempat yang penuh racun ini,
di antara Deka si tiran kecil dan Kunchoro si tukang bully dapur, ada satu orang yang masih berusaha melakukan pekerjaannya dengan benar. Dia bukan cuma bunga di tumpukan sampah. Dia adalah bunga yang tumbuh dari retakan beton, menolak untuk mati. Dan Dava baru saja melihat supervisornya sendiri mencoba menginjak bunga itu. Kekacauan jam makan siang memuncak. Pesanan datang bertubi-tubi. Printer di dapur berbunyi tanpa henti. Dava, ngelamun aja. Sini bantu di Frier, teriak Kunchoro. Dava segera berlari ke stasiun Frier. Disinilah denyut nadi restoran. Kentang goreng, ayam, dan nugget. Semuanya harus cepat. Tapi Kunchoro punya sistemnya sendiri. Alih-alih mengikuti sop, menggoreng dalam batch kecil sesuai permintaan agar tetap segar, Kunchoro melakukan goreng borongan. Dia memasukkan 5 keranjang kentang sekaligus, mengabaikan timer, dan menumpuk kentang yang sudah matang di holding area sampai menggunung. Bang, itu kentangnya udah bunyi, kata Dava pelan, menunjuk timer yang berkedip merah. Biarin. Belum coklat, gerutu Kunchoro. Tapi nanti lembek, bang. Di-sop kan? Itu adalah kesalahan. Mengucapkan kata, sop, di dapur ini sama dengan menantang berkelahi. Kunchoro meletakkan penjepitnya dengan keras. Sop, sop. Lu anak baru tahu apa soal sop? Gua udah 5 tahun di sini. Lu kira yang bikin sop itu pernah megang penggorengan? Hah? Dia menatap Dava dengan tatapan meremehkan. Lu tuh kerjaannya gampang, angkat kentang, tumpuk di situ. Ngerti? Dava mengangguk. Ngerti, Bam? Bagus. Sekarang, Kunchoro menyeringai. Dia sengaja menyenggol karung kentang beku di sebelahnya dengan siku. Karung itu robek dan ratusan keping kentang beku beserta serpihan es tumpah ke lantai yang sudah licin. Aduh, kata Kunchoro tanpa rasa bersalah. Tumpah. Bersin gih, Fea. Jangan sampai ada yang kepleset. Itu adalah hukuman. Di tengah rush hour paling gila, Dava harus berjongkok, memunguti satu persatu kentang beku dari lantai yang kotor, sementara rekan-rekan kerjanya yang lain berlarian di sekitarnya. Dia merasa terhina. Bukan sebagai CEO, tapi sebagai manusia. Dia sedang berjongkok di dekat tempat sampah, membuang kentang terakhir, ketika sebuah botol air mineral dingin disodorkan ke depan wajahnya. Semangat, iya. Dava mendongak. Itu Chika. Dia menyelinap dari kasir yang sedang sepi sejenak. Wajahnya menunjukkan rasa iba. Bang Kunchoro emang gitu orangnya, bisik Chika. Ke semua anak baru. Jangan dimasukin hati. Anggap aja tes mental. Dava menerima botol itu. Tangannya yang kotor karena minyak dan kentang kontras dengan botol yang bersih. Makasih, katanya, suaranya serak. Sama-sama. Dava, kan? Chika tersenyum kecil. Aku Chika. Selamat datang di neraka. Dia tertawa kecil, tawa yang terdengar lelah namun tulus. Sebelum Kunchoro sadar, Chika sudah berlari kecil kembali ke posnya di kasir. Dava berdiri. Dia membuka botol itu dan meminumnya. Air itu terasa sangat segar. Dia menatap Chika yang sedang melayani pelanggan, lalu menatap Kunchoro yang sedang mengumpat karena friernya terlalu penuh. Dia melihat Deka di ruangannya, tertawa di telepon. Ini bukan sekadar cabang yang rusak. Ini adalah ekosistem yang sakit. Dan Chika adalah satu-satunya hal sehat yang tersisa. Dava menghabiskan airnya dalam sekali teguk. Misi penyamarannya baru saja berubah. Ini bukan lagi hanya tentang menyelamatkan brand bara burger. Ini tentang menyelamatkan Chika. Minggu kedua Dava di neraka dimulai dengan suara tawa yang nyaring dan tidak pada tempatnya. Jam makan siang baru saja dimulai, antrean mulai mengular. 3 pria berpenampilan necis, kemeja full print yang terlalu ketat dan jam tangan palsu yang berkilauan, masuk ke restoran. Mereka tidak mengantre. Mereka langsung berjalan ke meja sudut favorit Deka, menepuk-nepuk bahu karyawan lain seolah mereka pemilik tempat. Ot, Dek. Sibuk aja lu, seru pemimpin mereka. Deka, yang sejak pagi bersembunyi di kantornya, langsung keluar dengan senyum lebar. Bos-bos, kok nggak bilang mau ke sini? Biasa, meeting di gedung seberang. Lapar. Beresin dong, yang spesial, kata pria itu.
Siap. Deka berbalik dan memanggil, Cika. Sini. Cika, yang sedang sibuk-sibuknya di kasir utama, terpaksa meninggalkan posnya. Iya, Kak. Urusin ini. Tamu VIP gue. Full service, kata Deka, mengedipkan mata ke teman-temannya. Pria-pria itu jelas menikmati status VIP mereka. Mereka memesan dengan rumit dan seenaknya. Burger bara spesial, tapi patty-nya double. Sausnya ganti saus keju, tapi jangan banyak-banyak. Terus mustardnya, tambahin dikit. Kentangnya ganti curly fries. Minumnya, lemon tea tapi gulanya seperempat aja. Dava, yang hari itu, naik pangkat, ke stasiun perakitan, bisa mendengar Kuncoro menggeram di Freer. Pesanan khusus ini memotong antrean, mengacaukan ritme dapur. Pesanan siapa nih motong antrean? Bentak Kuncoro. VIP-nya bos, teriak Reni, kasir lain yang jelas-jelas bagian dari kroni Deka. VA. Burger spesial, teriak Deka dari luar dapur. Sausnya pakai, saus spesial Deka, ya. Dava membeku. Saus spesial Deka? Tanyanya pada Kuncoro. Itu tidak ada di manual sop manapun. Saus barbecue campur mayo. Setengah-setengah. Cepetan, gerutu Kuncoro. Dava dengan panik merakit burger itu. Tangannya bergerak kaku, berusaha mengingat rasio saus yang baru saja ia dengar. Di tengah kekacauan itu, Cika berlari bolak-balik, membawakan minuman refill bahkan sebelum pesanan utama jadi, sementara pelanggan di antrean reguler menatap dengan kesal. Akhirnya, nampan pesanan, VIP, itu siap. Cika mengantarkannya dengan senyum, meski napasnya tersengal. Dava baru saja akan memulai pesanan berikutnya ketika teriakan itu terdengar. Deka, ini apa-apaan? Pria yang memesan paling rumit tadi berdiri. Wajahnya merah. Gue kan minta salah saus. Ini kenapa ada mayonya? Gue alergi. Seluruh restoran terdiam. Deka pucat. Gengsinya di depan teman-temannya dipertaruhkan. Dia berlari ke meja. Loh, kok bisa, bos? Maaf. Dia berbalik, mencari kambing hitam. Matanya menyapu dapur. Kuncoro pura-pura sibuk dengan Freer. Dava, sebagai anak baru, adalah target termudah, tapi Deka butuh seseorang yang lebih bertanggung jawab atas kesalahan ini. Matanya mendarat pada Cika, yang berdiri mematung di dekat kasir. Cika. Suara Deka menggelegar. Kamu gimana sih kerjanya? Kan tadi sudah jelas dibilang, tamunya alergi mayo. Kamu yang catat pesanannya, kan? Kamu yang salah dengar. Cika terlihat bingung, lalu pucat pasi. Tapi, Kak, tadi Kak Deka sendiri yang bilang ke anak dapur suruh pakai saus spesial Deka, itu kan campuran. Ngebantah? Potong Deka. Udah salah, ngebantah. Kamu nggak lihat ini tamu VIP saya? Malu-maluin aja. Minta maaf sana sama tamunya. Sekarang. Kak, tapi saya. Minta maaf. Atau kamu nggak usah kerja lagi besok. Ganti semua pesanan mereka. Dan ini, Deka menunjuk Cika dengan jarinya, potong gaji kamu bulan ini. Mata Cika berkaca-kaca. Dia menahan napas, menahan air mata agar tidak jatuh. Di depan seluruh pelanggan dan teman-teman Deka yang menatapnya dengan pandangan meremehkan, Cika berjalan ke meja itu. Maaf, Kak, suaranya bergetar. Saya minta maaf. Akan saya gantikan semua pesanannya. Dava berdiri di stasiun perakitan, tangannya mengepal di dalam sarung tangan plastik. Sarung tangan itu basah, bukan oleh saus, tapi oleh keringat dingin kemarahannya. Dia baru saja melihat tirani kecil dalam bentuknya yang paling pengecut. Dia, Devin Angkasa, pemilik seluruh franchise ini, tidak bisa berbuat apa-apa selain merakit burger sialan berikutnya. Malam itu, jam istirahat bergilir datang terlambat. Dava merasa seluruh tubuhnya lengket oleh minyak dan kekalahan. Ruang staf di belakang penuh dengan asap rokok Kuncoro dan tawa Reni yang dibuat-buat, mencoba menarik perhatian Deka. Dava mencari Cika. Dia tidak ada di sana. Dia mencarinya ke area cuci piring, gudang, bahkan toilet. Nihil. Hanya ada satu tempat tersisa yang belum dia periksa.
Dia mendorong pintu besi berat di ujung koridor belakang dan menaiki tangga darurat yang berkarat. Dia menemukannya di sana, di atap lantai 2 yang datar, duduk di atas kotak kayu bekas. Angin malam Jakarta yang lembab menerpa rambutnya yang dibiarkan tergerai. Di pangkuannya ada kotak makan sederhana, nasi putih dan telur ceplok. "Misi," kata Dava pelan, tidak ingin mengagetkannya. Cika sedikit terlonjak, lalu menoleh. Wajahnya terlihat lelah di bawah cahaya bulan. Dava. Kirain siapa? Di bawah, sumpet. Boleh gabung? Cika mengangguk, menggeser sedikit posisi duduknya. Dava duduk di kotak kayu sebelahnya, menjaga jarak. Mereka terdiam sejenak, hanya suara lalu lintas dari Kemang Raya yang terdengar di kejauhan. "Lo, enggak apa-apa?" Dava akhirnya bertanya. "Soal tadi siang. Itu enggak benar." Cika tersenyum tipis. Senyum yang tidak sampai ke matanya. "Biasa. Kak Deka emang gitu kalau ada temen-temennya. Gengsi. Tapi gaji lo beneran dipotong?" Cika menghela napas, menusuk kuning telur ceploknya dengan sendok plastik. "Palingan. Udah yang ketiga kalinya bulan ini. Pertama karena mesin kasir error, padahal emang udah tua. Kedua karena aku, terlalu lama, ngelayanin nenek-nenek yang bingung." Kejujurannya membuat Dava terenyak. "Kenapa lo masih di sini, Ci? Lo kerja paling bener di tempat ini. Lo bisa dapat kerja di tempat lain. Tempat yang lebih baik." Itu adalah pertanyaan tulus dari seorang Devin, bukan Dava. Cika berhenti mengunyah. Dia menatap lampu-lampu gedung di kejauhan. "Nggak segampang itu, Va," katanya pelan. "Pertama, cari kerja sekarang susah. Aku butuh banget kerjaan ini." Dia terdiam lagi, seolah menimbang-nimbang apakah Dava layak dipercaya. "Adikku," katanya akhirnya. "Adikku laki-laki, baru masuk SMA. Dia pinter banget, ranking 1 terus. Jauh lebih pinter dari aku. Sejak orang tua kami, sejak mereka nggak ada, aku janji sama diri sendiri, dia nggak boleh putus sekolah kayak aku." Dia menatap Dava. "Gaji di sini, walaupun sering dipotong, cukup buat bayar sekolah dia dan kontrakan kami. Jadi, mau Kak Deka sejahat apa, mau Kuncoro seberisik apa, aku harus tahan. Paling nggak sampai adikku lulus." Dava mendengarkan dalam diam. Dia akhirnya mengerti. Ini bukan soal kelemahan, ini soal kekuatan. Cika adalah orang terkuat di restoran itu. Lagian, Cika menambahkan, mencoba lebih ceria, di mana-mana juga pasti ada Deka versi lain, kan? Mending di sini, aku udah apal jeleknya. Dia menoleh ke Dava. "Yang aku nggak ngerti itu kamu." Dava menegam. "Aku?" "Iya, kamu. Kamu beda. Kamu nggak kayak staf dapur lain. Cara kamu ngomong, rapi. Tadi kamu nyebut, sop. Waktu itu kamu juga ngatur alur kentang. Nggak ada anak baru yang berani gitu. Kamu kayak nyasar." Dava tertawa gugup, mengalihkan pandangannya. "Aku cuma suka aturan. Dulu di warung pecel lele juga aku yang ngatur." "Oh ya?" Cika tersenyum tulus kali ini. "Iya." Dava merogoh sakunya. Dia sudah menyiapkan ini sejak tadi siang. Dia mengeluarkan sebatang coklat silver queen yang sedikit meleleh. "Ini. Buat lo." Mata Cika membulat. "Buat aku? Dalam rangka apa?" "Dalam rangka, makasih buat air mineralnya tempo hari. Dan, anggap aja, dana talangan, buat gaji yang dipotong," canda Dava. Cika tertawa. Tawa yang renyah dan tulus. "Dasar. Makasih, ya." Dia menerima coklat itu. Jari mereka bersentuhan sekilas. Sebuah kontak sederhana yang terasa seperti jangkar di tengah lautan kekacauan. Mereka duduk di sana, di atap, berbagi coklat yang meleleh, dan untuk pertama kalinya dalam 2 minggu, Davin Angkasa merasa menjadi manusia lagi, bukan hanya penyamar. Kedekatan Dava dan Cika tidak luput dari perhatian. Di ekosistem beracun seperti bara burger Kemang, netralitas adalah kemewahan. Dan Dava, dengan membelikan Cika coklat, baru saja secara terbuka memilih pihak yang berlawanan dengan Deka. Kroni Deka, terutama Kuncoro di dapur dan Reni di kasir,
melihat ini sebagai ancaman. Chika terlalu lurus, dan Dava terlalu pintar untuk ukuran anak baru. Sabotase dimulai secara halus. Hari pertama, seragam Dava yang tergantung di loker tidak sengaja disiram air sirup. Dia terpaksa bekerja dengan kemeja yang lengket dan bau leci. Hari kedua, celemeknya hilang. Nyari apa, Fea? Tikus, ejek Kuncoro, sambil jelas-jelas menendang celemek itu ke bawah meja prep. Chika, yang melihat kejadian itu, diam-diam mengambil celemek cadangan dari gudang dan memberikannya pada Dava. Pakai punya aku aja, ada cadangan, bisiknya. Tindakan kebaikan ini, sayangnya, hanya menyiram bensin ke api. Itu mengkonfirmasi aliansi mereka di mata para kroni. Sabotase pun meningkat. Hari ketiga, Dava ditugaskan di stasiun minuman, yang bersebelahan dengan mesin soft serve ice cream. Reni sedang bertugas di kasir. Tiba-tiba, di tengah jam sibuk, mesin ice cream itu mulai berbunyi aneh. Dava, teriak Reni, suaranya dibuat-buat panik. Mesinnya. Lo apain? Dava menoleh. Soft serve vanilla menyembur keluar dari tuasnya tanpa henti, tumpah ke lantai, menciptakan danau susu yang lengket. Saya nggak sentuh mesinnya, kata Dava. Bohong. Tadi gue lihat lo ngutak-ngatik, tuduh Reni. Deka keluar dari kantornya seperti banteng terluka. Ada apa lagi ini? Dia melihat lantai yang penuh es krim dan Dava yang berdiri mematung. Baru kerja bentar udah bikin rusak alat. Bisa kerja nggak sih lo? Deka menunjuk wajah Dava. Devin Angkasa, yang baru bulan lalu menandatangani kontrak pembelian mesin kopi seharga 5 miliar untuk cabang flagshipnya, kini dituduh merusak mesin es krim murahan. Dia tahu persis apa yang terjadi. Mesin itu tidak rusak. Seseorang, Reni atau Kuncoro, pasti sengaja mengutak-atik katup tekanannya. Kak, ini kayaknya cuma. Dava mencoba menjelaskan. Nggak usah banyak alasan. Bersihin. Sekarang, hardik Deka. Saat Deka kembali ke kantornya, Dava bisa mendengar Kuncoro dan Reni tertawa tertahan di sudut. Dia berlutut, mengambil lap, dan mulai membersihkan cairan lengket itu. Ini adalah titik terendah penyamarannya. Dia merasa kotor, marah, dan benar-benar sendirian. Tiba-tiba, sebuah pel dan ember diletakkan di sebelahnya. Chika ada di sana, tanpa berkata apa-apa, dan mulai membantu mengepel lautan es krim itu. Ci, nggak usah. Nanti lo ikutan dimarahin, kata Dava pelan. Udah diem. Kerja berdua lebih cepat, balas Chika, sama pelannya. Mereka bekerja dalam diam. Sebuah tim kecil yang terbentuk di tengah bencana vanila. Deka mengawasi mereka dari jendela kantornya, matanya menyipit. Dia tidak suka ini. Dia tidak suka dua orang yang tidak bisa dia kendalikan, bekerja sama. Hujan turun deras sore itu, membuat restoran penuh oleh orang-orang yang berteduh. Suasananya lembab, berisik, dan tegang. Seorang pelanggan pria, yang penampilannya berteriak, "Saya penting," sedang berdiri di depan kasir Chika. Dia membanting nampannya ke konter, membuat kentang goreng berhamburan. "Mbak, saya minta ayamnya paha atas." "Ini apa?" "Dada." "Kamu budek?" Chika, yang sudah lelah fisik dan mental, berusaha tersenyum. "Mohon maaf, Pak. Untuk promo, bara hemat, yang Bapak pesan, ketentuannya memang dapatnya potongan dada atau paha bawah." "Saya nggak peduli promo," potong pria itu, suaranya naik 1 oktav. "Saya bayar. Kamu itu pelayan. Tugas kamu melayani. Bukan ngatur saya. Saya mau paha atas. Ganti. Sekarang." Pelanggan lain mulai menoleh. Deka, seperti biasa, tidak terlihat. "Baik, Pak. Kalau Bapak mau paha atas, Bapak bisa pesan a la carte. Ada selisih harga Rp3.000. Chika mencoba menjelaskan. Pria itu tertawa mengejek. "Oh, jadi mau morotin saya? Kamu kira saya nggak punya uang? Mau saya panggilin manajer kamu? Hah? Pelayan aja belagu." Dia mencondongkan tubuhnya ke depan. "Atau kamu emang nggak becus aja?" Chika gemetar, tapi tetap diam. Dava, yang sedang mengelap meja di dekat situ, meletakkan lapnya.
Dia merasakan batas kesabarannya yang telah diuji oleh grease trap, minyak basi, dan sabotase es krim, akhirnya tercapai. Dia berjalan ke konter, berdiri di antara Chika dan pria itu. "Maaf, Pak. Ada masalah?" Suara Deva tenang, rendah, dan sangat jelas. Pria itu kaget melihat tukang lab ikut campur. "Hah? Siapa lagi ini? Urusan lo apa?" "Itu urusan saya kalau Bapak mengganggu pelanggan lain dan menghina staf kami," kata Deva. Seluruh restoran terdiam. Bahkan Kuncoro mengintip dari dapur. "Bapak pesan, bara hemat A," lanjut Deva, suaranya setenang es. "Harganya Rp22.000. Sesuai yang tertera di papan menu, Deva menunjuk papan menu digital di atas kepala mereka, promo itu potongan ayamnya random. "Mbak Chika sudah menawarkan Bapak solusi ala carte dengan tambahan biaya Rp3.000 untuk paha atas. Itu standar prosedur." Pria itu kehilangan kata-kata. Dia tidak menyangka akan dilawan dengan logika yang begitu runut oleh seorang cleaning service. Dava melanjutkan, suaranya sedikit lebih tajam. "Mbak Chika ini salah satu pelayan terbaik kami. Dia tidak budek, dan dia tidak belagu. Dia hanya menjalankan pekerjaannya." Dava menatap lurus ke mata pria itu. "Jadi, ada dua pilihan, Pak. Bapak bisa tambah Rp3.000 dan mendapatkan paha atas yang Bapak inginkan, atau Bapak bisa mengambil pesanan Bapak apa adanya dan menikmati makanan Bapak. Tapi Bapak tidak bisa berdiri di sini dan memaki-maki dia." Wajah pria itu memerah, lalu pucat, lalu merah lagi. Dia kalah telak. Saya. Dia tergagap, lalu amarahnya kembali. "Nggak sudi saya makan di sini. Pelayanan kayak sampah." Dia mengambil nampannya dan melemparkannya ke lantai. "Kalian semua akan saya tuntut." Dia berbalik dan menyerbu keluar, menabrak pintu hingga bergetar. Hening. Chika menatap Dava, matanya terbuka lebar, napasnya tertahan. Dia terlihat kaget, bersyukur, dan sedikit takut. Belum pernah ada yang membelanya seperti itu. Tepuk tangan pelan terdengar dari pintu kantor. Deka berdiri di sana, bersandar di kusen pintu, bertepuk tangan dengan sarkastis. Dia jelas melihat seluruh kejadian. Bravo, jagoan kita," kata Deka, matanya menatap Dava dengan dingin. "Jadi sekarang kerjaan lo nambah, Vea? Nggak cuma ngelap, tapi juga ngusir pelanggan?" Reni tertawa di belakangnya. "Dia menghina Chika, Kak," kata Dava, tegang. "Oh, jadi pahlawan kesiangan? Lo sadar nggak, lo baru aja bikin kita kehilangan pelanggan?" Deka berjalan mendekat. "Gue nggak suka orang yang sok pinter di sini, Vea. Gue nggak suka ada yang bikin masalah." "Yang bikin masalah pelanggan itu, bukan saya," balas Dava. Deka menatap Dava lama sekali. Ini bukan lagi Dava si culun yang dia wawancarai. Ini orang lain. Seseorang yang berbahaya. "Awas lo, Vea," desis Deka, cukup pelan sehingga hanya Dava yang dengar. "Gue pantau lo. Sekali lagi lo bikin ulah, lo keluar." Deka berbalik. "Reni, beresin lantainya. Chika, kembali kerja. Dan lo, Vea, beres-beres gudang belakang. Gue nggak mau lihat muka lo di depan." Dava mengangguk. Saat dia berjalan melewati Chika, dia melihat gadis itu menatapnya dengan tatapan yang tidak bisa dia artikan. Itu bukan lagi sekadar terima kasih. Itu adalah kekaguman. Dan itu, Davin sadari, jauh lebih berbahaya daripada kemarahan Deka. Hukuman Deka adalah berkah tersembunyi. Beres-beres gudang, berarti Dava harus melakukan stok opname, sendirian, di malam hari, setelah restoran tutup. Bagi Deka, ini adalah pekerjaan kotor untuk menyingkirkan Dava. Bagi Davin, ini adalah kesempatan emas. Dia baru saja diberi akses tak terbatas ke pembukuan. Gudang itu pengap, sempit, dan berantakan. Tumpukan kotak saus miring, karung kentang beku menutupi lantai. Dava mengambil papan clipboard yang berisi catatan inventaris Deka dan mulai bekerja. Dibutuhkan waktu kurang dari 20 menit baginya untuk menemukan apa yang dia cari. Angka-angka itu tidak masuk akal. Di atas kertas, Deka mencatat waste, bahan terbuang, yang sangat tinggi. 100 kg ayam terbuang minggu lalu,
rusak karena freezer mati. 50 karton kentang, salah potong. Davin, sebagai pemilik, tahu standar waste industrinya. Angka Deka bukan lagi kebocoran, ini adalah banjir bandang. Tidak mungkin freezer mati tanpa ada laporan teknis ke pusat. Tidak mungkin ada, salah potong, kentang beku. Ini pencurian. Sangat jelas. Deka menggelembungkan angka waste dan menjual kelebihannya keluar. Dava sedang menghitung tumpukan bun burger, yang jumlahnya 300 di fisik, tapi 1000 di kertas, ketika dia mendengar suara-suara dari kantor Deka, yang dindingnya bersebelahan tipis dengan gudang. Dia menahan napas. Itu suara Deka dan Kuncoro. Restoran seharusnya sudah kosong. Aman. Barang dateng besok pagi jam 5, kata suara Kuncoro. Gimana? Sikat kayak biasa? Sikat, jawab suara Deka. Catat aja waste 50 kilo ayam buat, bara spesial Deka, yang gagal. 10 karton kentang buat training anak baru. Yang 50 kilo itu, Pak Kuncoro ambil aja buat warung nasinya. Aman. Warung nasi? Dava teringat Kuncoro pernah membual tentang istrinya yang baru buka warung. Hahaha, beres, bos. Si, bos kecil, di pusat nggak bakal tahu, Kuncoro tertawa. Dia cuma lihat angka food cost kita bengkak. Paling kita disuruh hemat saus. Yang penting setoran ke gue aman, kata Deka. Oh ya, Reni juga minta bagian. Bilang ke dia, jatah es krim dia aman buat minggu ini. Darah Dava mendidih. Ini bukan hanya kelalaian. Ini adalah sindikat korupsi kecil yang terorganisir, menggunakan franchise-nya sebagai bank pribadi. Dia tidak berpikir. Dia bertindak. Dava mengeluarkan ponselnya, ponsel burner murah yang dia gunakan untuk penyamaran. Dia menekan tombol rekam video, mengarahkannya bukan untuk gambar, tapi untuk suara. Dengan hati-hati, dia menyelipkan ponsel itu ke celah ventilasi udara yang menghubungkan gudang dengan kantor Deka. Dia membiarkannya di sana selama 15 menit. 15 menit itu adalah rekaman emas. Mereka membahas semuanya, cara memanipulasi sistem kasir, cara menjual minyak bekas yang seharusnya dideher ulang, dan siapa saja yang mendapat bagian. Akhirnya, dia mendengar suara kursi didorong. Ya udah, cabut gue. Jangan lupa kunci pintu belakang, kata Deka. Setelah Deka dan Kuncoro pergi, Dava menunggu 10 menit lagi dalam kegelapan yang pengap. Dia mengambil ponselnya kembali, menghentikan rekaman, dan memutarnya sekilas. Suaranya jernih. Dia memiliki mereka. Dia memegang bukti tak terbantahkan di tangannya. Dia bisa saja menelepon Linda sekarang, memanggil tim audit, dan mengakhiri semua ini dalam 1 jam. Tapi saat dia melangkah keluar dari gudang, dia melihat ke arah kasir utama yang gelap. Dia teringat wajah Cika ketika dia membelanya. Dia teringat cerita tentang adiknya. Jika dia meledakkan bom ini sekarang, apa yang akan terjadi pada Cika? Apakah gadis itu akan ikut terseret dalam kekacauan? Apakah dia akan kehilangan pekerjaan yang sangat dia butuhkan, tepat sebelum Davin bisa memberinya yang lebih baik? Dia memasukkan ponsel itu ke sakunya. Belum. Waktunya belum tepat. Dia tidak hanya membutuhkan keadilan, dia membutuhkan keadilan yang sempurna. Dan untuk itu, dia harus menahan satu badai lagi. Semuanya dimulai dengan suara bel pintu yang terlalu ceria pada hari Selasa yang sibuk. Seorang pria masuk, diikuti oleh seorang wanita yang langsung mengangkat kamera profesional. Pria itu, mengenakan kemeja motif nanas yang mencolok dan kacamata hitam di dalam ruangan, jelas adalah seseorang. Atau, setidaknya, dia merasa dirinya seseorang. Dava, yang sedang mengisi ulang sedotan, tidak mengenalinya. Tapi Deka, yang kebetulan baru keluar dari kantornya, langsung membeku. Wajahnya pucat seputih peti ayam beku. Itu, Koko Kritik. Seorang food blogger yang paling ditakuti di Jakarta. Satu ulasan buruk darinya bisa menutup sebuah restoran. Seketika, kepribadian Deka berubah. Si tiran kecil yang malas menghilang, digantikan oleh seorang penjilat yang gesit dan penuh senyum palsu. Koko. Wah, suatu kehormatan. Selamat datang di Bara Burger Kemang, sapa Deka dengan nada yang dibuat-buat ramah, seolah mereka teman lama. Koko Kritik menurunkan kacamatanya,
menatap Deka. Oh, dikenalin, ya? Bagus. Gue lagi live review. Jangan ganggu. Kamera wanita itu sudah menyala, lampu merahnya berkedip. Tentu, kok. Tentu. Deka panik. Dia melihat sekeliling, mencari aset terbaiknya. Matanya mendarat pada Chika, yang sedang melayani pelanggan reguler. Chika, panggil Deka, setengah berbisik namun mendesak. Lepas kasir. Reni, gantiin. Chika, kamu layani Koko. Full service, VVIP. Apapun yang Koko mau, kasih. Chika terkejut. Dia tergagap, tapi, Kak, antrean. Nggak ada tapi. Ini tamu penting. Deka mendorong Chika ke depan. Dava merasakan firasat buruk. Ini adalah resep bencana. Deka mencoba menerapkan layanan fine dining di restoran cepat saji yang sistemnya sudah bobrok. Koko kritik menyeringai ke kameranya. Wow, lihat, guys. Gue dapat pelayan pribadi. Namanya siapa? Chika. Oke, Chika. Gue mau lihat kalian bisa apa. Dia memesan dengan arogan. Gue mau signature kalian, bara spesial. Tapi gue nggak mau patty beku. Gue mau fresh ground. Bisa? Deka langsung menjawab, bisa, kok. Pasti. Deka berlari ke dapur. Kuncoro. VVIP. Bikin spesial. Kuncoro, yang benci pekerjaannya diinterupsi, mendengus. Spesial apaan lagi? Nggak ada fresh ground di sini. Pakai aja patty premium yang buat stok besok. Cepet, desak Deka. Kuncoro, karena kesal disuruh-suruh, mengambil patty itu dengan kasar. Dava, yang masih terjebak di stasiun minuman, melihat Kuncoro, secara tidak sengaja, menjatuhkan daging itu ke lantai yang kotor sebelum melemparkannya ke panggangan. Hati Dava mencelos. Dia ingin berteriak, tapi Deka mengawasinya seperti elang. Chika berdiri canggung di sebelah meja Koko kritik, sementara si blogger itu terus merekamnya. Jadi, Ci, udah lama kerja di sini? Gajinya oke? Kelihatannya kamu tegang banget, hahaha. Chika hanya bisa tersenyum kaku. Pesanan akhirnya datang. Deka sendiri yang memeriksanya, menatanya di nampan VVIP, yang sebenarnya hanya nampan biasa yang baru dilap. Silakan, Ko. Koko kritik mengarahkan kameranya ke burger itu. Dia membukanya. Oke, penampakannya lumayan, tapi ini apa? Dia menunjuk sesuatu. Kamera zoom in. Ada sehelai rambut keriting pendek, jelas rambut Kuncoro, menempel di keju yang meleleh. Yikes. Koko berseru dramatis. Rambut, guys. Oke, kita singkirin. Dia lalu menggigit burger itu. Dia mengunyah perlahan. Ekspresinya berubah dari sombong menjadi jijik. Dia meludahkan kunyahan itu ke serbet. Nggak mateng, katanya ke kamera. Dalamnya masih pink, guys. Gila. Ini ayam atau daging sapi? Nggak jelas. Dan rasanya, kayak minyak bekas. Deka tampak seperti akan pingsan. Maaf, kok, kita ganti. Nggak usah. Koko mendorong nampan itu. Udah cukup. Gue mau lihat kebersihan dapurnya. Sebelum Deka bisa menghalangi, Koko kritik sudah berdiri dan berjalan, sambil terus merekam, langsung menuju pintu dapur yang terbuka. Dava dan Kuncoro terkejut. Koko merekam semuanya. Lantai yang licin, tumpukan kotak kotor, minyak hitam pekat di frier Kuncoro, dan Dava yang berdiri kaku dengan seragam bernoda sirup. Dan ini, dapurnya, kata Koko ke kamera dengan nada datar. Kalian nilai sendiri. Saya nggak mau ngomong apa-apa lagi. Dia mematikan live stream. Dia menatap Deka dengan tatapan membunuh. Lo, restoran lo, baru aja selesai, desisnya. Chika, kan? Terima kasih buat pelayanannya yang kaku. Dia dan juru kameranya berjalan keluar, meninggalkan keheningan yang mematikan. Deka tidak berteriak. Dia hanya berdiri mematung di tengah restoran. Reni dan Kuncoro tampak ketakutan. Chika menutup mulutnya, air matanya mulai menggenang. Dava tahu ini adalah paku terakhir di peti mati bara burger Kemang. Dan dia tahu persis siapa yang akan disalahkan. Dalam 12 jam, video Koko kritik,
yang diedit ulang dengan musik dramatis dan zoom lambat pada ayam mentah, telah ditonton 4 juta kali. Judulnya, Saya Hampir Keracunan di Bara Burger. Plus rambut di pelayan bingung. Komentar-komentarnya brutal. Bara Burger _ID pecat manajernya. Simbah Cika kasian, kayak ketakutan gitu. Pasti toksik tempat kerjanya. Tutup aja cabang Kemang. Davin Angkasa bangun di apartemen mewahnya pukul 5 pagi. Ponselnya, yang dia nyalakan setelah tidur 4 jam yang gelisah, meledak oleh notifikasi. Linda, asistennya, sudah mengiriminya tautan video itu pada pukul 3 pagi dengan satu pesan, situasi darurat, Pak. Kantor pusat sudah tahu. Davin menonton video itu dengan rahang terkatup. Dia melihat Cika yang ketakutan, Deka yang menjilat, Kuncoro yang jorok, dan sekilas dirinya sendiri, Dava si tukang lab, yang tampak bodoh di latar belakang. Ini adalah bencana PR terburuk dalam sejarah perusahaannya. Pukul 8 pagi, Dava tiba di restoran. Suasananya seperti rumah duka. Tidak ada pelanggan sama sekali. Hanya ada Deka, Reni, dan Kuncoro, yang sudah berkumpul di kantor Deka, pintunya tertutup rapat. Dava, yang pura-pura mengelap meja di dekat pintu, bisa mendengar percakapan panik mereka. Gila, Dek? Ini gimana? Pusat pasti nelpon, suara Reni terdengar cempreng dan takut. Tenang, gue udah ada rencana. Suara Deka terdengar mantap, tapi Dava bisa mendengar nada panik di baliknya. Pusat butuh kambing hitam. Kita kasih mereka kambing hitam. Siapa? Koko? Nggak mungkin, kata Kuncoro. Bukan, kata Deka. Cika. Hening sejenak. Cika, tanya Reni. Kok Cika? Kan lo yang maksa dia ngelayanin. Justru itu. Dia yang melayani. Dia yang bawa makanannya. Dia yang handle meja. Di video, jelas-jelas muka dia yang kelihatan. Kita tinggal bilang, dia salah masukin order, dia bikin dapur panik, makanya Kuncoro salah masak. Tapi ayam mentah itu. Bantah Kuncoro. Lo diem, potong Deka. Lo mau kita semua dipecat? Gue udah siapin. Gue bakal bilang Cika itu inkompeten. Gue udah kumpulin bukti. Ingat insiden salah saus tempo hari? Gue catet. Pas dia kelamaan ngelayanin nenek-nenek? Gue catet. Gue bakal bilang dia sumber masalah di cabang ini. Dava merasa mual. Deka tidak hanya akan memecat Cika, dia akan menghancurkan reputasinya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Lo berdua, lanjut Deka, tugas kalian cuma satu, iyain semua omongan gue. Bilang Cika emang sering bikin masalah, sering ngelamun, nggak fokus kerja. Ngerti? Ngerti, bos, jawab Kuncoro dan Reni hampir bersamaan. Pintu kantor terbuka. Deka keluar, wajahnya dipasang setegas mungkin. Dia melihat Dava sedang mengelap. Ngapain lo di situ? Kerja. Pel lantai belakang, bentak Deka. Saat Dava berjalan melewatinya, Deka menepuk bahu Dava. "Va," katanya, suaranya kini lebih ramah, "lo lihat sendiri kan kemarin? Si Cika itu emang agak lemot, kan? Bikin masalah terus." Deka sedang mencoba merekrutnya. Dava hanya menatap Deka, memasang ekspresi bingung dan takut. "Iya, Kak, dia emang kelihatan bingung kemarin." Senyum licik tersungging di bibir Deka. "Nah, pinter lo. Kerja yang bener, Vea. Nanti gue pertimbangin lo naik jadi staf dapur." Dava mengangguk. "Makasih, Kak." Saat Dava berbalik, ekspresi takutnya berubah menjadi amarah yang dingin. Rencana Deka sudah jelas. Dan Dava sadar, rekaman audio di ponselnya tidak cukup. Dia butuh sesuatu yang lebih besar untuk menjatuhkan Deka sekaligus menyelamatkan Cika. Cika datang tepat pukul 9. Dia tidak tahu apa-apa. Dia belum melihat internet pagi itu. Wajahnya hanya terlihat lelah seperti biasa. "Pagi, Kak Reni." "Va," sapanya pelan, lalu bergegas ke ruang ganti. Saat dia keluar, sudah memakai seragamnya yang rapi, Deka langsung mencegatnya. "Cika, ke kantor saya. Sekarang." Nada bicara Deka yang dingin dan formal membuat Cika menegang. Dia menatap Dava sekilas dengan pandangan cemas.
Dava hanya bisa memberinya anggukan kecil, pura-pura sibuk dengan ember pel. Pintu kantor tertutup. Dava memposisikan dirinya di gudang kecil di sebelah kantor. Dindingnya tipis. Dia bisa mendengar semuanya. Cika, kamu tahu video food blogger kemarin? Suara Deka. Iya, Kak. Saya baru lihat sekilas. Parah banget, iya, Kak. Suara Cika terdengar naif. Parah. Dan itu semua salah kamu. Henim. Suara Cika terdengar lagi, terguncang. Salah saya? Tapi, Kak yang masak Bang Kuncoro dan ada rambut. Jangan ngebantah. Deka menggebrak meja. Dava terlonjak. Kamu yang melayani. Kamu yang bikin dapur panik. Kamu yang bikin malu brand kita. Kamu tahu, Cika? Saya sudah coba bela kamu. Tapi kantor pusat marah besar. Mereka minta pertanggungjawaban. Tapi Kak Deka yang suruh saya. Saya suruh kamu melayani, bukan bikin restoran kita hancur. Saya sudah nggak bisa nahan kamu lagi. Terlalu banyak keluhan soal kamu. Salah saus, lambat di kasir, dan sekarang ini. Ini. Terdengar suara sobekan kertas. Ini surat peringatan ketiga buat kamu. SP3. Kamu tahu artinya? Artinya, kontrak kamu selesai hari ini. Kamu dipecat, Cika. Suara yang didengar Dava selanjutnya adalah isakan tertahan. Kak jangan, Kak. Saya butuh kerjaan ini. Mohon Cika. Harusnya kamu mikir itu sebelum kamu main-main sama tamu VVIP. Sekarang, tanda tangan ini, beresin loker kamu, dan keluar. Saya nggak mau lihat muka kamu lagi. Tapi, Kak, adik saya. Bukan urusan saya. Pintu kantor terbuka. Cika tersandung keluar, wajahnya basah oleh air mata. Di tangannya ada selembar surat, SP3 yang sudah ditandatangani paksa oleh Deka. Dia tidak melihat Dava. Dia berjalan lurus, seperti robot, menuju ruang ganti. Deka memperhatikannya pergi dengan tatapan puas. Dava menunggu 5 menit sebelum dia menyusul Cika. Dia tidak menemukannya di ruang ganti. Dia menemukannya di tempat yang sama seperti dulu, di tangga darurat, satu lantai di bawah atap. Kali ini, Cika tidak sedang makan. Dia duduk meringkuk, memeluk lututnya, bahunya berguncang hebat. Dia menangis tanpa suara, tangisan yang jauh lebih menyakitkan daripada teriakan. Surat pemecatan itu tergeletak kusut di lantai di sebelahnya. Dava duduk di sampingnya, lebih dekat dari biasanya. Cika mengangkat kepalanya. Matanya merah dan bengkak. Saat melihat Dava, pertahanannya runtuh. Aku dipecat, VA, bisiknya, suaranya pecah. Aku dipecat. Aku dengar, kata Dava pelan. Dia bilang ini salahku. Semuanya. Video itu, dia bilang aku yang salah. Itu bohong, Cik. Kamu tahu itu. Tapi gimana aku bisa buktiin, isaknya. Gimana adikku, Vea? Bulan depan dia ujian. Uang sekolahnya, gimana? Dia menunduk, air matanya menetes ke lantai beton yang kotor. Aku gagal, Vea. Aku gagal jadi kakak. Melihat Cika hancur seperti itu adalah pukulan telak bagi Devin. Dia telah membangun kerajaan bisnis berdasarkan angka dan strategi, tapi disinilah dia, di tangga darurat yang bau, melihat konsekuensi nyata dari kepemimpinan yang buruk. Dia ingin sekali berteriak. Aku pemiliknya. Kamu nggak dipecat. Deka yang akan aku hancurkan. Tapi dia tidak bisa. Belum. Jika dia mengungkap dirinya sekarang, itu hanya akan menjadi kata-katanya melawan kata-kata Deka. Dia butuh sesuatu yang lebih teatrikal, sesuatu yang final. Dia harus membeli waktu. Cik, lihat aku, katanya. Dia memegang bahu Cika, membuatnya menatapnya. Ini belum selesai. Apanya yang belum selesai? Aku udah dipecat. Dengerin aku, kata Dava, suaranya mendesak. Jangan pergi dulu. Tanda tangan kamu di surat itu nggak berarti apa-apa kalau prosedurnya salah. Dan prosedur Deka salah besar. Maksud kamu? Aku punya teman yang ngerti hukum, Dava berbohong. Pemecatan nggak bisa sepihak kayak gini. Apalagi karena video. Kamu dijebak, Cip.
Harapan kecil berkedip di mata Cika. Terus, aku harus apa? Bertahan. 1 hari lagi. Datang kerja besok pagi, seolah-olah kamu nggak dipecat. Bilang ke Deka kamu mau nunggu surat resmi dari HRD pusat. Dia bakal marah besar, Fea. Biarin. Yang dia takutin cuma kantor pusat. Pakai nama itu. Bertahan 1 hari lagi aja. Besok. Aku janji, Fea, aku janji sesuatu akan terjadi. Cika menatap Dava lama, mencari kepastian di mata pria yang baru dikenalnya beberapa minggu itu. Dia tidak mengerti mengapa, tapi dia percaya pada Dava si anak dapur, ini lebih dari siapapun. 1 hari lagi, bisik Cika, menyeka air matanya. Oke, Fea. 1 hari lagi. Habis itu aku nggak tahu lagi. 1 hari lagi, tegas Dava. Itu aja yang kita butuhin. Malam itu, Dava tidak pulang ke kos palsunya. Dia berjalan kaki 5 blok dari restoran, membiarkan gerimis malam Jakarta mendinginkan amarahnya. Dia berbelok ke lobi basement sebuah gedung apartemen mewah yang tersembunyi. Satpam yang berjaga memberi hormat. Selamat malam, Pak Davin. Malam, jawabnya singkat. Dia masuk ke lift pribadi yang membawanya langsung ke penthouse. Saat pintu lift terbuka, Dava disambut oleh keheningan, marmer dingin, dan pemandangan kota 360 derajat. Dia melempar celemek kotornya ke lantai, tepat di sebelah sepatu Italia seharga puluhan juta. Dia berdiri di depan jendela kaca, menatap kerlap-kerlip kota. Dia masih Dava, lelah, kotor, dan berbau minyak. Dia melangkah ke kamar mandi, menyalakan shower air panas, dan berdiri di bawahnya selama 10 menit. Dia menggosok tubuhnya sampai bersih, mengikis sisa-sisa minyak dan penghinaan. Ketika dia keluar, dibalut jubah mandi sutra, dia adalah Davin angkasa. Wajahnya keras. Matanya dingin. Dia mengambil ponsel pintarnya yang mahal, yang tidak pernah dia sentuh selama 2 minggu. Di sebelahnya, tergeletak ponsel burner murah yang berisi rekaman suara Deka dan Kuncoro. Dia menekan 1 nomor dari speed dial. Linda. Pak Davin. Akhirnya. Bapak baik-baik saja? Seluruh kantor pusat panik karena video Koko kritik. Divisi PR sedang menyiapkan rilis. Batalkan rilisnya, potong Davin. Aku nggak butuh PR. Aku butuh eksekutor. Linda terdiam di seberang. Baik, Pak. Apa rencananya? Besok. Jam 10 pagi. Aku mau tim audit internal terbaikmu ada di Bara Burger Kemang. Tim audit finance? Bukan, kata Davin. Dia berjalan ke bar kecilnya, menuang segelas air putih. Aku nggak peduli soal uangnya sekarang. Aku mau tim operations dan legal. Bawa Haris dari ops, dia yang paling galak. Dan bawa Bu Yuli dari legal, dia yang ngurus pemecatan. Pemecatan? Pak, kita belum investigasi. Aku sudah investigasi, kata Davin. Dia mengaktifkan speaker, meletakkan ponsel burnernya di sebelah ponsel pintarnya, dan menekan tombol play. Linda mendengarkan dalam diam selama 5 menit. Dia mendengar suara Deka, Kuncoro, dan Reni. Dia mendengar rencana pencurian stok, penjualan minyak bekas, dan manipulasi kasir. Saat rekaman selesai, Linda hanya berkata, "Saya mengerti, Pak." Bagus, kata Davin. Ini rencananya. Mereka datang jam 10. Bilang ke mereka, ini adalah audit mendadak buntut dari video Koko kritik. Mereka harus bertindak seperti auditor biasa. Tanya Deka, tanya Kuncoro, tanya Reni. Tanya Cika. Cika? Si pelayan di video itu? Dia kunci semuanya, Lin. Pastikan Bu Yuli bicara dengannya secara pribadi. Suruh Deka mengumpulkan semua staf di area makan jam 10.30 untuk briefing evaluasi. Dan Bapak? Di mana posisi Bapak? Davin tersenyum tipis. Aku akan ada di sana. Sebagai Pak Davin? Sebagai Dava. Sampai waktu yang tepat. Davin meneguk airnya. Oh, dan Linda. Siapkan draft surat. 4 surat pemecatan atas nama Deka, Kuncoro, Reni, dan 1 lagi untuk staf kasir yang tadi pagi jaga. Dan 1 lagi, tambah Davin.
Siapkan draft kontrak baru. Kontrak promosi. Atas nama Chika. Posisi, branch manager. Linda terdiam sejenak. Pak, itu drastis. Restoran saya sedang diobrak-abrik, Lin. Waktunya bersih-bersih, kata Devin. Sampai ketemu besok. Dia menutup telepon. Dia menatap pemandangan kota. Besok akan menjadi hari yang panjang. Restoran Bara Burger Kemang terasa seperti kuburan pada pukul 8 pagi. Video Koko Kritik telah sukses membunuh bisnis mereka. Hanya 1-2 pengemudi ojek online yang mampir, itu pun karena terlanjur menerima pesanan. Deka tiba dengan arogan. Dia jelas merasa sudah memenangkan pertempuran. Dia sudah mengorbankan Chika, dan dia yakin kantor pusat akan puas dengan itu. Dia bahkan menempelkan kertas, dicari, kasir wanita, di jendela depan. Kunchoro dan Reni bekerja dengan santai, tertawa-tawa di dapur, merasa aman di bawah perlindungan Deka. Pukul 9, Chika masuk. Wajahnya pucat tapi tekadnya keras. Dia sudah memakai seragamnya. Deka, yang sedang duduk di meja favoritnya sambil minum kopi, melihatnya dan langsung berdiri. "Ngapain kamu di sini?" bentak Deka. "Saya kan sudah pecat kamu." Chika menarik napas dalam-dalam, persis seperti yang Deva ajarkan. "Saya nggak akan pergi, Kak. Sampai saya dapat surat pemecatan resmi dari HRD pusat, bukan dari Kak Deka. Pemecatan ini nggak sesuai prosedur." Wajah Deka memerah karena marah. Dihina di depan staf lainnya. "Nggak sesuai prosedur? Kamu?" "Saya akan tetap kerja hari ini," potong Chika, suaranya gemetar tapi tegas. "Kakak bisa potong gaji saya, tapi saya nggak akan pergi." Deka tertegun. Dia tidak menyangka Chika akan melawan. Dia ingin sekali menyeret Chika keluar, tapi Chika benar. Jika dia bertindak fisik, dan Chika melapor ke pusat, dia bisa kena masalah. "Oke," desis Deka, matanya menyipit. "Kamu mau kerja? Boleh. Reni, kamu di kasir. Kunchoro, awasin dapur. Dan kamu," dia menunjuk Chika, "kamu beresin gudang belakang. Stok opname ulang. Semuanya. Saya nggak mau lihat muka kamu di depan. Ini adalah hukuman terberat. Stok opname butuh berhari-hari." Chika hanya mengangguk dan berjalan ke gudang. Deka lalu menoleh ke Dava, yang sejak tadi diam-diam mengepel lantai di sudut. "Dan kamu, Vea, ngapain dari tadi di situ aja? Toilet kotor tuh. Bersihin. Sekarang." "Siap, Kak," kata Dava, sama sekali tidak terpengaruh. Dia mengambil ember dan alat pelnya. Dia mengawasi jam di dinding. Pukul 9.50. Chika menghilang di gudang. Deka kembali ke kantornya untuk main game. Reni dan Kunchoro sibuk di dapur, mungkin mencuri stok lagi. Deva mendorong troli pembersihnya ke arah toilet pelanggan. Dia melihat sekeliling. Semuanya sudah di posisinya masing-masing. Pukul 9.55. Dava menoleh ke Reni. "Kak, perut saya sakit banget, mules. Kayaknya salah makan." Reni memutar bola matanya. "Ceka, nyusahin. Ya udah, cepetan. Jangan lama-lama." "Makasih, Kak." Dava berjalan, tidak terburu-buru, tidak juga lambat, ke toilet pria. Dia masuk ke bilik paling ujung. Dia mengunci pintunya. Jam di ponselnya menunjukkan pukul 9.58. Dia bersandar di dinding bilik yang dingin. Dia melepaskan kacamata culunnya, membersihkannya dengan ujung kaosnya, lalu menyimpannya di saku celana. Dia merapikan rambutnya yang sengaja dibuat berantakan dengan tangannya. Dia menarik napas dalam-dalam, membuangnya perlahan. Di luar, dia bisa mendengar suara bel pintu restoran berbunyi. Jam menunjukkan pukul 10. "Permisi. Selamat pagi. Kami dari tim audit kantor pusat." Suara Haris dari Ops terdengar tegas dan jelas, memecah keheningan restoran. Badai telah tiba. Dava, atau lebih tepatnya Devin, tetap diam di bilik toiletnya. Menunggu. Waktunya belum tiba. Dia perlu membiarkan Deka menggali kuburnya sendiri sedikit lebih dalam. Suara Haris dari Ops terdengar seperti baja. "Selamat pagi. Kami dari tim audit kantor pusat." Deka, yang sedang asyik bermain game di kantornya,
hampir tersedak kopinya. Dia bergegas keluar, wajahnya pucat pasi, berusaha memasang senyum terbaiknya. Pak Haris, Bu Yuli. Wah, kejutan sekali. Kenapa tidak bilang-bilang mau datang? Deka menyalami mereka dengan antusiasme yang jelas dipaksakan, tangannya sedikit basah oleh keringat dingin. Haris, seorang pria tinggi berkacamata dengan aura militer, tidak membalas senyumnya. Audit tidak pernah memberi kabar, Pak Deka. Ini prosedur standar setelah insiden video viral itu. Di sebelahnya, Bu Yuli, kepala bagian legal, mengamati sekeliling restoran yang kosong dengan tatapan tajam namun tenang. Dia membawa map tebal. Tentu. Silakan, kata Deka. Saya justru senang. Akhirnya saya bisa jelaskan langsung ke pusat apa yang sebenarnya terjadi. Dia melirik ke arah dapur, tempat Kuncoro dan Reni pura-pura sibuk, wajah mereka tegang. Bagus, kata Haris. Dia mengambil pulpen dari sakunya. Kita mulai dari dapur. Selama 30 menit berikutnya, Haris membantai Deka. Dia seperti mesin. Dia tidak menuduh, dia hanya bertanya. Pak Deka, sop kita mengharuskan minyak Fryer diganti setiap 24 jam. Tim saya mengambil sampel barusan. Ini sudah lewat 72 jam. Bisa jelaskan? Itu, efisiensi, Pak. Penghematan. Efisiensi atau kelalaian? Lantai dapur ini. Kenapa licin sekali? Ini pelanggaran K3. Di mana logbook kebersihan? Ah, itu, sedang di. Di mana logbook temperatur freezer? Di kantor saya, Pak. Sebentar. Tidak perlu, potong Haris. Saya sudah cek. Freezer Anda disetel 5 derajat lebih hangat dari standar. Pantas saja food cost Anda bengkak, semua bahan cepat busuk. Deka mulai tergagap. Pak Haris, saya bisa jelaskan. Ini semua karena staf saya. Tentu, Haris menyela dengan dingin. Itulah kenapa kami di sini. Bu Yuli, mungkin Anda bisa mulai memeriksa sisi manusianya. Deka menelan ludah. Tentu, Bu Yuli. Silakan, kantor saya di sini. Semua berkas karyawan ada di laci saya. Bu Yuli tersenyum tipis. Terima kasih, Pak Deka. Tapi saya rasa, saya akan mulai dari gudang. Saya ingin mencocokkan fisik stok dengan data waste Anda yang luar biasa tinggi. Deka membeku. Gudang adalah tempat Cika dihukum. Gudang, Bu? Di sana, agak berantakan. Biar staf saya. Saya tidak keberatan, kata Bu Yuli, suaranya halus namun tidak bisa dibantah. Dia berjalan mantap ke arah pintu gudang di belakang. Deka hanya bisa menatap ngeri, terperangkap di bawah tatapan tajam Haris. Baik, Pak Deka. Sekarang, mari kita bicara soal video Koko kritik. Ceritakan versi Anda. Pintu gudang terbuka dengan derit pelan, memperlihatkan Cika yang sedang duduk di lantai, dikelilingi tumpukan kotak saus. Dia sedang menghitung sachet sambal dengan tatapan kosong, matanya masih sembab. Mendengar pintu terbuka, dia terlonjak, mengira itu Deka. Maaf, Kak. Saya lagi hitung. Jangan. Kata-katanya terhenti. Di depannya berdiri seorang wanita rapi berblazer, menatapnya dengan ekspresi yang tidak bisa dibaca. Permisi, kata Bu Yuli lembut, seolah bicara pada hewan yang terluka. Kamu pasti Cika. Cika langsung berdiri, merapikan seragamnya yang kusut. Iya, Bu. Maaf, Bu, di sini berantakan. Saya sedang disuruh stok opname. Dia mengira Bu Yuli adalah pelanggan VIP yang tersesat. Saya Bu Yuli, dari tim legal kantor pusat, kata Bu Yuli, menutup pintu gudang di belakangnya, memberi mereka privasi. Suara Haris yang menginterogasi Deka langsung teredam. Wajah Cika langsung pucat pasi. Legal. Kantor pusat. Ini akhir dunianya. Ibu? Ibu mau memecat saya secara resmi, ya? Bisik Cika, suaranya bergetar. SP3 saya sudah saya tanda tangan kemarin. Bu Yuli mengerutkan kening. SP3? Atas dasar apa? Video Koko kritik, Bu. Kata Kak Deka, itu semua salah saya. Saya yang bikin dapur panik, saya minta maaf, Bu.
Air mata mulai menggenang lagi di pelupuk matanya. Bu Yuli menatap gadis di depannya. Dia melihat seragam yang rapi meski kusut, nametag yang lurus, dan mata yang jujur, dan sangat ketakutan. Ini bukan profil seorang karyawan bermasalah. Cika, kata Bu Yuli, nadanya melembut. Saya di sini bukan untuk memecatmu. Saya di sini untuk mendengar kebenaran. Pak Haris sedang bicara dengan Pak Deka. Sekarang, saya mau dengar versi kamu. Anggap saya bukan atasanmu. Anggap saya, pemacaramu. Ceritakan semuanya. Sesuatu dalam nada suara Bu Yuli, tenang, kuat, dan adil, membuat pertahanan Cika runtuh. Dan Cika pun bercerita. Dia menceritakan semuanya. Tentang Deka yang memaksanya melayani Koko kritik. Tentang Kuncoro yang sengaja melempar peti mentah. Tentang insiden, salah saus, di mana dia dijadikan kambing hitam. Tentang Reni dan Kuncoro yang selalu berkomplot. Tentang bagaimana dia dimarahi karena terlalu ramah pada pelanggan. Dia menceritakan tentang SP3 yang dipaksakan, tentang bagaimana Deka menghinanya di depan teman-temannya. Dia bahkan menceritakan tentang Deva. Cuma Deva yang baik sama saya, Bu, Isa Cika. Dia anak baru, tapi dia satu-satunya yang berani bela saya pas saya dimaki pelanggan. Dia kasih saya coklat waktu gaji saya dipotong. Tadi pagi, dia juga yang kasih saya ide buat melawan, buat minta surat resmi dari HRD. Tapi sekarang dia malah dihukum bersihin toilet. Saya takut dia juga kena masalah karena saya. Bu Yuli mendengarkan dalam diam. Setiap kata Cika adalah paku di peti mati Deka. Cerita ini melengkapi rekaman audio yang sudah dia dengar dari Devin semalam. Ini bukan lagi soal kelalaian, ini soal penyiksaan psikologis dan lingkungan kerja yang toksik. Jadi, Bu Yuli berkata pelan setelah Cika selesai, Deka memecatmu kemarin, tapi kamu tetap masuk hari ini atas saran Deva? Cika mengangguk, menyeka air matanya. Saya cuma butuh pekerjaan ini buat adik saya sekolah, Bu. Saya nggak pernah curi sepeser pun. Saya cuma mau kerja yang benar. Bu Yuli meletakkan tangannya di bahu Cika. Kamu sudah melakukan pekerjaan yang benar, Cika. Lebih benar dari siapapun di sini. Bu Yuli menatap pintu gudang. Saya rasa, Dava sudah memberimu saran yang sangat bagus. Sekarang, saya mau kamu tetap di sini sebentar lagi. Jangan kemana-mana. Sebentar lagi, semua ini akan selesai. Cika menatapnya bingung. Selesai, gimana, Bu? Kami akan adakan rapat, kata Bu Yuli. Dan kami ingin kamu ada di sana. Bu Yuli keluar dari gudang dengan wajah setenang es. Dia memberi anggukan singkat pada Haris, yang baru saja selesai membedah laporan keuangan Deka. Pak Haris, saya sudah selesai dengan inventori, kata Bu Yuli. Bagus, kata Haris. Dia menoleh ke Deka, yang tampak seperti baru lari maraton. Pak Deka, tolong kumpulkan semua staf Anda di area makan. Sekarang, kita perlu briefing evaluasi. Deka, yang merasa ini adalah kesempatannya untuk final, langsung sigap. Tentu, Pak. Siap. Dia berteriak, Kuncoro. Reni. Ke depan. Cika. Dia berjalan ke gudang dan menarik Cika keluar. Ayo, mau diliatin kepusatkan kerjaan lo. Dia lalu berlari kecil ke arah toilet. Dava. Weoi. Anak baru. Keluar. Ada rapat. Tidak ada jawaban dari toilet. Sialan, gerutu Deka. Baru kerja udah bolos? Enggak apa-apa, Pak. Cuma anak baru, enggak penting. Kita mulai aja. Haris dan Bu Yuli hanya saling pandang. Silakan, Pak Deka, kata Haris. Mungkin Anda ingin memulai evaluasinya. 5 orang itu berkumpul di area makan yang kosong. Deka, berdiri di depan. Haris dan Bu Yuli duduk di satu meja, seperti juri. Kuncoro dan Reni berdiri di samping Deka, sementara Cika berdiri terpisah, menunduk ketakutan. Deka, mencoba mengambil alih panggung, berdeham. Baik, terima kasih Pak Haris, Bu Yuli, atas kunjungannya. Seperti yang saya laporkan setiap bulan, cabang Kemang ini memang penuh tantangan. Tapi kami selalu langsung ke intinya, Pak Deka, potong Haris.
Video Koko kritik. Wajah Deka mengeras. Inilah saatnya. Dia mengambil napas dalam-dalam, lalu menunjuk lurus ke arah Cika. Ini, Pak. Seperti yang saya bilang. Sumber masalahnya. Cika terlonjak, menatap Deka dengan ngeri. Saya sudah bilang ke pusat berkali-kali. Karyawan ini, Cika, lanjut Deka, suaranya penuh keyakinan palsu, inkompeten. Dia lambat di kasir. Dia sering salah order. Dan puncaknya, insiden Koko kritik. Dia yang melayani. Dia yang bikin dapur panik. Dia yang salah input pesanan, membuat Bang Kuncoro yang sudah profesional jadi salah masak. Kuncoro mengangguk setuju. Betul, Pak. Saya jadi pusing gara-gara dia. Dia sudah saya berikan SP3 kemarin, seru Deka, seolah itu adalah sebuah prestasi. Saya sudah bertindak tegas. Tapi dia malah ngotot masuk hari ini. Saya, sebagai supervisor, sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi anak ini, dia merusak segalanya. Haris dan Bu Yuli hanya diam, mendengarkan. Jadi, kesimpulan saya, kata Deka, merasa di atas angin, pecat Cika secara tidak hormat. Biar saya rekrut orang baru. Dijamin, bulan depan performa cabang ini akan. Laporan Anda menarik, sela Bu Yuli, suaranya membelah ruangan. Sangat detail, tambah Haris. Tapi sepertinya, kami masih kekurangan satu masukan lagi. Deka bingung. Masukan apa lagi, Pak? Kami membawa satu konsultan eksternal hari ini, kata Haris, matanya menatap tajam ke arah toilet di belakang Deka. Dia sudah mengobservasi cabang ini secara incognito selama 2 minggu. Dia yang akan memberikan evaluasi final. Wajah Deka, Kuncoro, dan Reni berubah bingung sekaligus panik. Konsultan? Siapa? Dari tadi nggak ada siapa-siapa lagi di sini, kata Deka gugup. Oh, kata Haris, kini tersenyum tipis. Dia dari tadi sibuk. Dengar-dengar dia sakit perut. Haris meninggikan suaranya. Dava, evaluasinya sudah selesai. Anda boleh keluar sekarang. Hening. Semua mata menoleh ke pintu toilet pria. Pintu itu berderit pelan, lalu terbuka. Yang keluar bukan Dava, si anak dapur culun. Pria itu masih mengenakan seragam bara burger yang bernoda, tapi ada yang berbeda. Kacamata tebal berbingkai plastiknya hilang, menampakkan mata yang tajam dan dingin. Rambutnya yang acak-acakan kini disisir rapi ke belakang dengan jemarinya yang basah. Posturnya tidak lagi bungkuk, dia berdiri tegak, memancarkan aura otoritas yang membuat Deka mundur selangkah. Dia berjalan pelan ke depan, berhenti tepat di sebelah Cika. Kuncoro dan Reni membeku. Wajah mereka kebingungan, mencoba memproses. Dava? Bisik Cika, sama sekali tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Deka adalah yang pertama menyadari bahaya. Ngapain lo di sini, Vea? Kan lagi rapat. Keluar. Pria itu menoleh ke Deka, dan untuk pertama kalinya, Deka benar-benar menatap matanya. Dia tidak melihat tatapan takut seorang bawahan. Dia melihat tatapan seorang hakim. Haris dan Bu Yuli berdiri. Selamat pagi, Pak Devin, kata mereka serempak. Suara itu seperti petir di siang bolong. Mulut Kuncoro terbuka. Reni menutup mulutnya dengan kedua tangan. Deka tertawa. Tawa yang gugup dan sumbang. Hahaha, Pak Devin? Kalian bercanda? Ini Dava. Si tukang pel. Kalian salah orang. Pria itu, Devin, akhirnya angkat bicara. Suaranya tenang, dalam, dan bergema di ruangan yang sunyi. Dava yang bersihin grease trap menjijikan yang harusnya lo bersihin pakai vendor, Dek, kata Devin. Dava yang lo tuduh merusak mesin es krim, padahal gue lihat Reni yang sengaja mengutak-atik katupnya, lanjutnya, menatap Reni yang mulai menangis. Dava yang harus memunguti kentang di lantai karena, disenggol, Kuncoro, dia beralih ke Kuncoro, yang kini gemetar hebat. Dan Devin, katanya, mengambil ponsel burner murah dari sakunya, yang punya rekaman lengkap percakapan kalian di kantor, 10 hari yang lalu. Tentang rencana mencuri 50 kilo ayam. Devin menekan tombol play. Suara Deka dan Kuncoro yang familiar memenuhi restoran. Sikat, catet aja waste 50 kilo ayam.
Yang 50 kilo itu, Pak Kuncoro ambil aja buat warung nasinya. Aman. Hahaha, beres, bos. Si, bos kecil, di pusat nggak bakal tahu. Rekaman berhenti. Deka ambruk ke kursi terdekat. Dia tidak pucat lagi, dia hijau. Nggak mungkin. Lo bener, Dek, kata Devin, suaranya sedingin es. Si, bos kecil, di pusat nggak bakal tahu. Karena dia lagi sibuk di sini, jadi, Dava si anak dapur. Seluruh dunia Cika serasa berputar. Dava adalah Devin? Si pemilik? Pria yang dia beri air minum? Pria yang dia curhati di atap? Dia merasa ingin pingsan. Devin menonaktifkan ponselnya dan menatap Deka dengan tatapan yang tidak akan pernah dilupakan Deka seumur hidupnya. Lo tahu apa kesalahan terbesar lo, Dek? Kata Devin. Bukan mencuri ayam. Bukan memalsukan laporan. Kesalahan terbesar lo adalah lo pikir semua orang di bawah lo itu bodoh. Lo pikir mereka bukan manusia. Dia berbalik ke Bu Yuli. Bu Yuli, silakan. Bu Yuli melangkah maju, membuka map tebalnya. Dia mengeluarkan 4 lembar surat. Deka, supervisor. Kuncoro, staf dapur senior. Reni, kasir. Bu Yuli membacakan nama mereka satu persatu, suaranya lugas. Kalian semua diberhentikan hari ini juga, atas dasar gross misconduct, pencurian terencana, dan penciptaan lingkungan kerja yang tidak aman. Gaji terakhir Anda ditahan sebagai kompensasi awal kerugian perusahaan. Pak Haris akan mengantar kalian ke pintu. Tidak. Deka melompat. Pak Devin. Pak, saya minta maaf. Saya hilaf. Kasih saya kesempatan kedua. Saya punya keluarga. Keluarga? Devin menatapnya tajam. Cika juga punya keluarga. Dia punya adik yang harus dia sekolahkan. Dan lo, demi gengsi di depan teman-teman lo potong gajinya. Lo pecat dia. Lo injek-injek dia. Keluar, perintah Devin, suaranya kini bergetar karena amarah yang tertahan. Sebelum saya panggil polisi. Haris, dengan tubuh besarnya, tidak perlu berkata 2 kali. Dia membimbing Deka, Kuncoro, dan Reni, yang sudah menangis meraung-raung, keluar dari restoran. Pintu ditutup. Sunyi. Kini hanya tersisa Devin, Bu Yuli, dan Cika, yang gemetar hebat di sudut, tidak tahu harus berbuat apa. Devin menghela napas panjang, seolah melepaskan beban 2 minggu terakhir. Wajahnya yang keras melembut saat dia berbalik menghadap Cika. Cika langsung menunduk. Pak, Devin, saya minta maaf, Pak. Saya nggak tahu. Saya ngomong macem-macem soal restoran Bapak di atap, saya. Cika, Devin memotongnya dengan lembut. Cika mendongak. Devin berjalan mendekat. Selama 2 minggu, katanya pelan, saya diperlakukan lebih buruk dari binatang. Saya dihina, dikerjai, dan direndahkan. Saya melihat sisi terburuk dari manusia. Kecuali dari kamu. Kamu, yang dimarahi setiap hari, masih bisa tersenyum ke pelanggan. Kamu, yang gajinya dipotong, masih membelikan aku, Dava, si anak baru, air minum. Kamu bantu aku ngepel es krim. Kamu tetap jujur walau diintimidasi. Devin menatap lurus ke mata Cika. Kalau kamu bisa tetap sopan dan tulus pada orang yang kamu kira bukan siapa-siapa, katanya, suaranya mantap, berarti kamu sudah lulus ujian manusia. Cika terisak, tapi kali ini air matanya adalah air mata kelegaan. Saya nggak butuh supervisor yang jago main game, Cik, kata Devin. Saya butuh pemimpin. Saya butuh seseorang yang ingat kenapa, Bara Burger, ada, untuk melayani orang dengan baik. Bu Yuli melangkah maju, senyum tulus tersungging di wajahnya. Dia memegang 1 amplop terakhir. Cika, kata Bu Yuli, ini bukan surat pemecatan. Ini draft kontrak promosi. Atas nama Bapak Devin, kami menawarkan kamu posisi sebagai manajer cabang Bara Burger Kemang, berlaku, sejak detik ini. Cika menutup mulutnya. Dia menatap surat itu, lalu ke Devin, lalu kembali ke surat itu. Manajer? Saya, Pak? Tapi, saya cuma lulusan SMA, saya. Kamu punya sesuatu yang gak bisa diajarkan di sekolah bisnis, Cik,
kata Devin. Kamu punya hati. Kamu punya integritas. Sisanya? Soal shop, inventory, finance. Devin tersenyum. Saya yang akan ajari kamu. Devin melihat ke sekeliling restoran yang kotor. Cabang ini akan kita tutup seminggu. Kita renovasi total, kita rekrut tim baru. Kamu yang akan pimpin trainingnya, dengan bantuan tim pusat. Chika, masih memegang kontrak itu, akhirnya mengangguk pelan, air matanya masih mengalir. Saya coba, Pak. Bagus, kata Devin. Dia melirik jam tangannya, yang tersembunyi di balik lengan seragam kotornya. Linda mungkin sudah menunggu saya di luar. Dia mulai berjalan ke pintu, lalu berhenti. Dia berbalik, senyum tipis, senyum tulus pertama yang Chika lihat, tersungging di wajahnya. Oh, dan Cik, jam makan malam nanti. Ajak adikmu makan di tempat paling mahal yang kamu tahu. Tagihannya, kirim ke saya. Chika tertawa kecil di tengah isak tangisnya. Devin tersenyum. Dan, setelah restoran ini buka lagi minggu depan, dan kamu sudah resmi jadi manajer, mungkin kamu mau mentraktir saya burger? Sebagai ucapan terima kasih, karena sudah merekrut Dava si anak dapur. Chika menatapnya, dan untuk pertama kalinya, dia tidak melihat Dava si anak dapur, atau Pak Devin sang CEO. Dia hanya melihat seorang pria. Saya pikirkan, jawab Chika, dengan sedikit keberanian baru di suaranya. Adil, kata Devin. Selamat bekerja, manajer. Devin angkasa melangkah keluar dari pintu, kembali ke dunianya sebagai CEO. Tapi dia meninggalkan Chika di restorannya yang baru, memegang kontrak di satu tangan, dan awal dari kehidupan yang sama sekali baru di tangan lainnya. Dan begitulah akhir dari penyamaran Devin. Terima kasih sudah mengikuti ceritanya sampai selesai. Sekarang, giliran kalian. Kalau kamu jadi Devin, hukuman apa yang paling pantas buat Deka? A. Cukup dipecat dan dipermalukan. B. Dipecat, dan diseret ke polisi atas pencurian. Tulis A atau B dan kasih alasan kalian di kolom komentar.